dari security tersebut. Kita lihat pada video. Halo teman-teman, selamat datang di channel EC Pendio. Ini saya, utuslah saya. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan kepada teman-teman terkait dengan video saya yang terdahulu dan juga menjadi video viral juga di video-video orang lain atau jurnalis-jurnalis lain terkait dengan pemukulan terhadap seorang perawat oleh keluarga pasien. Kemudian di situ ada seorang security yang bertugas dan kita mau lihat bagaimana kelanjutan nasib dari security tersebut. Kita lihat pada video berikut. Kita lihat bagaimana security bersikap saat ada pemukulan terhadap seorang perawat. Berbeda dengan Pak Polisi yang menjadi keluarga pasien yang lain, dia langsung memasang badannya. Karena hal tersebut, maka muncullah pemberitaan berikut ini. Kita lihat pada video tadi bahwa security tersebut mengalami pemecatan. Namun harapan saya, jangan putus asa, tetaplah berusaha untuk memperbaiki kinerja, skill, dan juga keahlian tentunya. Karena saya juga sering diskusi dengan security, sungguh ini merupakan suatu dilema untuk security atau kesatuan keamanan. Misalnya dalam kasus pemukulan tersebut, misalnya dia memasang badan, kemudian mungkin saja dia silap, terjadi pemukulan kembali, misalnya seperti itu juga bisa menjadi dilema, akhirnya juga dia bisa dituntut. Nah, mungkin yang harus dilatih untuk security yang bertugas dimanapun, agar mereka bisa misalnya kalau ada pukulan tersebut, mereka bisa menangkis tanpa memberikan perlawanan. Jadi hanya sebagai pertahanan saja. Tapi untuk itu tentu tidak mungkin kalau mereka tidak dilatih atau mereka melatih diri mereka sendiri. Nah, jadi harapannya agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, maka perlu untuk instansi-instansi atau outsourcing, harapannya dari manajemen outsourcing tersebut harus memperhatikan skill dari security. Saya pernah mendengar dari security, untuk menjadi security ada pelatihan Gada Pratama, di mana pada Gada Pratama itu mereka banyak mendapatkan pelatihan. Hanya pelatihan tersebut kan kalau misalnya hanya sekali dilatih, tidak dilatih berulang-ulang, tentu tidak menjadi skill. Itulah maka penting untuk security melatih diri, baik dari mereka sendiri melatih dirinya maupun dari outsourcing di mana mereka bekerja sebagai anggota outsourcing tersebut. Nah, apa saja pelatihan pada Gada Pratama yang mereka terima adalah interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok, fungsi dan peranan satpam, kemampuan kepolisian terbatas,
bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga, dan latihan menembak. Sungguh luar biasa. Sampai latihan menembak pun mereka dapat sebenarnya. Hanya kalau misalnya itu hanya sekali dilakukan, tentu ya belum bisa, maka harus dilatih. Misalnya selain yang tadi disebutkan itu, yang perlu juga dilatih pada security, tadi memang sudah ada latihan bela diri, bagaimana bertahan. Misalnya seperti kasus di situ, si security tersebut memasang badan untuk melindungi si perawat, sehingga si perawat tidak perlu ditinju beberapa kali oleh keluarga pasien. Selain itu, mereka juga misalnya kalau ada kemacetan di satu instansi pada saat pulang kerja, misalnya kan itu banyak kendaraan keluar, tapi juga ada yang masuk yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Bagaimana security juga bisa mengatur tersebut dengan baik sehingga tidak terjadi kemacetan. Dia bisa mengurai kemacetan tersebut. Kemudian kalau misalnya ada penculikan, bagaimana security dilatih untuk menyetop kendaraan-kendaraan yang keluar dari ruang parkir. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilatih menurut saya. Maka ini hanya saran saja ya Bapak Ibu yang menjadi manajemen outsourcing security, monggo latih agar mereka semakin memiliki skill untuk menjadi security, sehingga hal yang terjadi di rumah sakit Siloam tersebut tidak perlu terjadi. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya mungkin sudah tahu ya, mungkin sudah tahu, tapi kadang-kadang walaupun kita tahu, kalau tidak diingatkan kita menjadi lalai. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang kenal maupun yang tidak kenal yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.